Dan sekarang presiden yang ditetapkan terpilih oleh MK dan segera tentunya akan di-declare oleh KPU. Sudah sebenarnya. Ya, KPU sudah mendeklarasi, sudah sebagai semacam pelantikan ya oleh KPU bahwa sudah resmi dan itu dihadiri oleh Amin Rais Baswedan dan Gus Imin ya sebagai dua tokoh negarawan ya. Kita lihat sebagai negarawan is okay ya, tapi sebagai kompetitor kayaknya masih hati kita masih belum ya masih gundah gundah gulana bro ya. Oh iya. Ya, tapi kita sebagai kita orang-orang yang memahami. Oke. Nah kemudian yang kedua adalah di dalam memenangkan ini, ya, pilpres ini, itu ya, Prabowo telah melihat jernih perjalanannya bahwa beliau yang dikalahkan secara curang-curang, benar, ini sulit untuk bertempur melawan ya, rezim yang ada yang petahana. Kalau petahana menyiapkan orang-orang yang akan didukungnya. Karena apa? Dari segi apapun, rias politika, yudikatif, eksekutif, legislatif, dan aparatur pemerintahan itu di bawah kontrol rezim atau paksa itu ya, jadi payungnya. Terakhir sekali sebagai alat untuk pengendalian itu semua, ya, dengan politik sandera, maka KPK pun dirubah mengenai tupoksi tanggung jawabnya kepada siapa, ya, sehingga tidak lagi menjadi lembaga independen, langsung di bawah kontrol presiden. Dan itu semua sudah terbukti secara kasat mata dari hari ke hari kita melihat ya. Kita melihat politika nasional ini kan boomnya itu kan kemarin beberapa hari lalu itu bahwa Prabowo Gibran sudah menjadi presiden walaupun tidak dihadiri oleh pasangan 03. Ya. Nah 03 itu masih menunjukkan masih menunjukkan kesetiaannya kepada demokrasi ya. Mereka merasa demokrasi ini diunggah-unggah, mereka tidak hadir dan mereka pun masih menuntut di ketum partai. Ya, oke. Yang satu ya. Jadi intinya walaupun sudah terpilih, walaupun sudah disahkan, tapi tetap masih ada ganjalan-ganjalan yang mengganggu. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi pagi bersama Prof. Abbas Toha sambil bisik-bisik politik kenegaraan ya. Yang cukup tajam ya akhir-akhir ini ya. Gimana Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah sehat, makin sehat. Alhamdulillah, walaupun kalau malu semakin menjadi-jadi ya. Di sisi lainnya sudah ada yang bergembira ria, euforia mereka ya, yang menawarkan segala cara, mereka euforia, kemenangan sudah di tangan, dan ini menjadi proses pembelajaran yang sangat mahal Prof ya. Ya betul. Jadi inilah salah satu fenomena ya perpolitikan nasional yang perlu kita bahas dari hari ke hari. Ya, dengan santai, serius, sampai itu konten atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada netizen. Iya, Pencinta Has Channel, His Channel, khususnya Has Channel, karena sudah 1 tahun mengudara. Nah gitu. Ya, kalau His Channel hampir 3 tahun mengudara. Kita berusia sudah LSMP ini sudah hampir 26 tahun ya, 25 udah lewat ya. Itu sehingga kita masih tetap ya, apapun yang terjadi berpolitikan nasional ini, kita sambil ngopi tetap kita kupas terus ya. Kita tidak akan mundur ya, kita tidak akan mundur langkah pun ya.
karena kepedulian kami terhadap bangsa dan negara ini begitu besar. Ya. Iya, betul. Boleh pemimpin berganti dengan cara apapun, tapi kita tetap akan mengkritisi, ya, sekaligus memberikan masukan, ya. Nah, yang akhir-akhir ini menurut Prof apa nih Prof yang paling menarik dalam beberapa rekam? Pertama adalah begini, kalau kita cermati perjalanan pemilu ini sejak awal, dari penetapan DPT sampai dengan hitung dengan sirekap, dengan lahirnya, ya, Presiden Quick Count, Alibaba, dan sekarang presiden yang ditetapkan terpilih oleh MK dan segera tentunya akan di-declare oleh KPU. Sudah benar. Ya, KPU sudah mendeklarasi, sudah sebagai semacam pelantikan, ya, oleh KPU bahwa sudah resmi dan itu dihadiri oleh Amin Rais Baswedan dan Gus Imin, ya, sebagai dua tokoh negarawan, ya. Kita lihat sebagai negarawan is okay, ya, tapi sebagai kompetitor kayaknya masih hati kita masih belum ya masih gundah, gundah bulan apa ya? oh iya. Ya, karena Tapi kita merasa sebagai kita orang-orang yang memahami bahwa Allah itu punya rencana yang tidak bisa dilanggar oleh pemikiran-pemikiran canggih, ya, walaupun dengan didukung oleh digitalisasi 4.0, tetap Allah yang menentukan. kalau kembali ke situ Prof, hati menjadi Ya, sejuk lah, damai di bumi, damai di langit. Tapi mereka yang munafikun ini ada nanti disambut oleh, ya, mereka mau. ya, semua itu kita akan menjadi bagian daripada jamaah yang menuju alam 2 kali 1 meter, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah di dalam memenangkan ini, ya, Pilpres ini, itu, ya, Prabowo telah melihat jernih perjalanannya, bahwa beliau yang dikalahkan secara curang itu, benar, ini sulit untuk bertempur melawan, ya, rezim yang ada yang petahana. Kalau petahana menyiapkan orang-orang yang akan didukungnya. Karena apa? Dari segi apapun, trias politika, yudikatif, eksekutif, legislatif, dan aparatur pemerintah itu di bawah kontrol rezim atau Pak Jokowi itu, ya, dan payungnya. terakhir sekali sebagai alat untuk pengendalian itu semua, ya, dengan politik sandera, maka KPK pun dirubah mengenai tupoksi tanggung jawabnya kepada siapa, ya, sehingga tidak lagi menjadi lembaga independen, langsung di bawah kontrol presiden. Kemudian dengan canggih dan cantiknya pemikiran pendukung Pak Jokowi ini, langsung dicarikanlah siapa yang akan menjadi pimpinan KPK ini. Ternyata terlihat, ya, yang namanya Firly yang sudah ditetapkan ada dosanya, kemudian diangkat menjadi ketua KPK. Dan sampai sekarang walaupun sudah punya kasus masih aman-aman saja. Nah, dan itu apapun itu dijadikan senjata pamungkas. Apa itu senjata pamungkas? Kalau Habib senang mengikuti Mahabharata, Ramayana, ya, kemudian di situ, ya, bahwa Arjuna muridnya Dorna itu seorang yang lurus, di Dorna ini tidak lurus, memiliki senjata ampuh yang namanya Pasopati. Nah, sedangkan Bathara Kresna yang jelmaan daripada Wisnu, penegak kebenaran dan keadilan, itu memiliki senjata pamungkas juga yang namanya Cakra. Nah, mungkin belajar dari situ dan dapat bimbingan dari mainland Cina, maka lahirlah Jokowi dengan politik sanderanya. Jadi dengan memberikan umpan-umpan atau membiarkan
ya aparatur pejabat partai itu ya tergelincir masuk di dalam dunia KKN, kemudian itu dikumpulkan dijadikan truth. Kalau kita main bridge ya itu adanya truth, dipegang itu kartu semua. Dan itu semua sudah terbukti secara kasat mata dari hari ke hari kita melihat kok ya. Kita melihat politika nasional ini kan gongnya itu kan kemarin beberapa hari lalu itu bahwa Prabowo Gibran sudah menjadi presiden walaupun tidak dihadiri oleh pasangan 03. Ya. Nah 03 itu masih menunjukkan IATI masih menunjukkan kesetiaannya kepada demokrasi ya. Mereka merasa demokrasi ini diinjak-injak, mereka tidak hadir dan mereka pun masih menuntut di ketum saat ini. Ya, oke. Yang satu sisi ya. Jadi intinya walaupun sudah terpilih, walaupun sudah disahkan, tapi tetap masih ada ganjalan-ganjalan yang mengganggu. Jadi bukan berarti juga Anies sudah selesai, tidak. Sama juga dengan pokok pikiran yang ada di PDIP. Cuma bahasa basi politik beliau hadir. Beliau men-speech ya. Nah, dan Kemudian ada lebih ke bahasa basi politik. bahasa-bahasa politik. Sebab saya tahu persis bagaimana perilaku politik, perilaku kehidupan keseharian, perilaku ekonominya, itu beliau itu sudah luar biasa. Kelasnya sudah kelas dunia. Nah, jadi orang-orang yang meramikan Anies agar nyagup di DKI, wah ini salah mereka berpikir. Kalau bicara Anies itu levelnya sudah internasional. Tidak pun dia berada dalam panggung pemerintahan, Inggris sudah menanti. Dia termasuk salah satu pendiri lembaga pendidikan di universitas terkenal di Inggris itu. Jadi tentunya atau sak jelek-jeleknya yang dikembangkan oleh beberapa tokoh Minangkabau, ini pasnya ini Anies Baswedan itu jadi sekjen PBB. Nah, kalau saya mendengar pendapat. Nah, ya ini kan pemikiran. Jadi bangsa kita ini kan masih demokrasi kita kan masih meredam. Demokrasi kita terpuruk. Beliau sebagai pelaku sejarah yang melakoni ya terjadinya ini, dia masih punya tugas loh. Tugas itu bagaimana caranya membenahi ini semua dengan harus berada di luar rezim itu. Nah, ya, kalau jadi, dia ada di dalam rezim, ya tuh wow alamat yang bisa ya, tapi ini saya balik sedikit tadi. Begitu kuatnya KKN rezim Jokowi ini, yang tadinya saya berpikir hanya replika daripada era Soeharto, tapi ini lebih ganas dan lebih tuntas. Karena apa coba dia? Listio itu kan bekas Kapolres, kita. Itu, makanya kalau kita bahas ke situ bro, kalau kita bahas itu semua pengkondisian sangat sempurna ya. Sehingga yang tadi kita berharap MK yang bisa menyidangkan masalah ini dengan begitu banyaknya bukti-bukti, hasilnya yang seperti kita saat ini. Jadi kembali lagi ke Anies tadi, ya harapan kita ya, apa yang dikatakan Devi Harun, apabila Anies dan Caimin bergabung kepada rejim, berarti itu sebagai pengkhianatan. Ya, tapi ya itu bahasa politik, bahasa mengingatkan. Tapi saya meyakini Anies itu dia akan tetap di dalam roadmap perubahan, jalan perubahan. Hanya saja barangkali ini ada gagasan pemikiran supaya beliau tidak terlalu anti. Beliau juga perlu punya gerbong, ya punya gerbong ya. Ya kayak Kaisang dibuatkan gerbong PSI ya. Nah kalau Anies nggak usah bikin baru lah, tinggal pilih dari partai yang berbau ya pemikiran-pemikiran kakeknya itu Rashid Baswedan. Dia pilih apakah itu di Partai Umat, apakah Partai Masyumi ya. Ini kalau beliau terjun di situ udah menjadi ini kan kalau kita lihat ke belakang, ini sejarah berulang ya. Bagaimana kakeknya itu mendirikan partai politik untuk tujuan ya partai Arab dia buat, sudah merdeka kemudian dia bubarkan. Ya, nah sekarang terbalik. Ya. Sekarang dilihat kondisi perpolitikan, dinamika demokrasi yang amburadul dewasa ini,
seyogianya menurut diskusi kita ini dari Has Channel ini Anies Rashid Baswedan harus memimpin satu gerbong gitu ya. Dan ada gerbong-gerbong yang sangat memungkinkan yang masih ada ruh daripada kakeknya, yaitu Partai Umat kah, atau Partai Masyumi kah, ya itu terserah lah. Atau partai baru juga bisa. Kalau partai baru, wah Ya kan supaya tidak punya dampak macam-macam, benar-benar baru kan, jadi semuanya serba baru. Nah gitu. Jadi generasi tapi, baru. ya agak mudah sih. Kalau Umat kan sudah P4, Oh gitu. Partai Politik Peserta Pemilu. Oh. Kalau Masyumi ini yang sangat disegani oleh struktur masyarakat yang amburadul ini, konstitusinya belum mendapat izin untuk ikut ya pemilu. Mudah-mudahan 2029 dapat, dan kemudian ya Anies bisa berada di Ya sebetulnya kalau ngomong soal mendirikan partai itu, apalagi seorang Anies yang begitu besar, yang sekian juta suara pemilih sekali di tangannya beliau, untuk mendirikan satu partai itu satu hal yang tidak sulit. Ya memang tidak sulit, tetapi namanya ya enggak, konstelasi polarisasi perpolitikan akan putarannya sangat besar. Ya, Tetapi kalau dia sudah masuk di tempat yang ada, apalagi di sana ada ruh dan marwah, ya, jadi rekam jejak kakeknya ada di dua partai yang saya sebutkan ini. Oh itu luar biasa, ya. Ya, apapun partainya, ya mau baru atau yang sudah ada bilang tadi, ada Partai Umat, ada Partai Masyumi, saya kira oke saja. Oh, jadi barangkali begini, ya, karena beliau itu harus menjadi pimpinan partai supaya punya berbagai posisi yang memang bisa memperjuangkan. Sayang kan umat yang begitu besar ya, dengan ya, beliau. jadi sementara ini ya kalau bicara mau menggadang-gadang beliau mengangkat martabat bangsa, Sekjen PBB bertarung untuk 2009, punya partai sendiri, itu bisa di dalam partai yang sudah ada, yang mana pula nanti kita coba ngobrol. Ya, kalau saya masih menyayangkan, jangan dia urusan luar dulu, karena di dalam ini masih ada kadul stop. Itu aja intinya. Kalau sudah keluar kan sayang. Jadi artinya ini, kita ini masih perlu orang-orang hebat untuk membenahi demokrasi yang lagi meredam ini, Prof. Ya hebat tuh begini, yang dikatakan hebat itu harus memiliki dalam pendekatan Islam itu Sunnah Rasul mengatakan harus sintik, fatonah, amandah, tabligh, kan begitu, Bim? Nah ini ada pada Anies. Kemudian dalam pendekatan ilmu modern yang mengenai perilaku politiknya bagus, ya. Saya punya gerbong tadi. Iya, artinya itu. Jadi secara nasab bagus, pendidikan luar biasa, pengalaman musasi mendunia, dan berakar sampai OSIS sampai SMP SMA. Nah, cuma gerbongnya gitu. Supaya kita dorong gerbongnya. Kita dorong untuk ya, Segera dorongan kita. Idealnya pilih Umat atau Masyumi dan atau bangun sendiri, gitu ya. Nah, itu selesai. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana roadmap perubahan yang sedang berjalan. Tim Amin ini tidak akan diam. Jadi dia akan membawa masalah ini kepada Mahkamah Internasional. Itu tergantung dari situasi. Iya, ini kan sekarang ini kalau kita lihat lagi terjadi dagang sapi, Prof. Ya, bukan sapinya, ya. Itu bukan sapi perah, karena mereka sama-sama merasa gemuk pengen mendapat susu yang ini. Nah, hanya saja kalau Prabowo ini cantik, ya, dia cantik, dia buat keseimbangan, dia mengontrol, kemudian dia pilih susunan kabinetnya orang-orang yang masih ada rasa kepada kerakyatannya. Kalau dia bisa lakukan ini, maka apa dugaan beberapa teman dan saya, Prabowo sengaja masuk di Jokowi kemarin karena susah lolos untuk jadi number one. Kemudian setelah dia dapat ini, entah itu melalui apapun, dia tidak peduli ini. Yang penting dia masuk ke gerbong Jokowi. Jokowi bermain seperti 2014-2019, loloslah, ya. Yang juga tidak jelas sekarang
sebagai apa sebetulnya wacapresnya. Ya, kita nggak sebut anulah. Sebab baru saja ini ramai lagi itu ya dari tokoh milenial baru menyebutkan tolong KPU periksa waktu pendaftaran ijazahnya cawapres ini siapa ini waktu dia mendaftar. Jadi makanya dampak daripada apa namanya ada cacat ya itu kan akan panjang terus banyak. Makanya kita berharap ya betul-betul berharap koalisi perubahan itu tetap mandiri. Mandiri berada di. Tapi koalisi perubahan sekarang kita pisahkan antara koalisi perubahan dengan ide konsep perubahan, komunitas perubahan itu akan lain. So bisa saja barangkali entah Nasdem, entah itu PKS, entah itu PKHD membersamai Wowok di dalam kabinet. Oh itu udah kelihatan toh. Udah mulai kelihatan. Jeli banget, kacamata apa? Yang saya bilang tadi itu politik dan sapi sudah mulai berjalan sekarang. Oh termasuk yang partai-partai ini. Nah kalau begitu artinya komunitas tim amin selektif, saya katakan tim amin selektif ini yang betul-betul ingin tegaknya ya kedaulatan, ingin tegaknya kebenaran, ingin tegaknya demokrasi ya yang berdasarkan Pancasila, yang ingin mengimplementasikan preambul Undang-Undang Dasar 45, maka ini akan terjadi polarisasi. Nah disinilah Amin akan didukung oleh komunitas yang militan, termasuk perguruan tinggi para sebagai oposisi. Iya. Nah, kan keren kok. Sebagai oposisi untuk mengembalikan demokrasi yang hancur lebur. Iya, sebagai oposisi cantik. Iya. Nah, tidak oposisi dengan muka beringas. Dipersiapkan partai politik untuk memberikan semacam masukan-masukan atau mengkritisi rezim yang sudah berjalan tanpa partai politik nonsense. Oh iya, begini Bib, kalau yang pemerintahan yang sudah ditetapkan oleh KPU kemarin yang hadir Anies Muhaimin itu ya ini harus direweli terus, nggak boleh diam di 10 orang, 20 orang, 200 orang, 1000 orang setiap, dan terutama Bib, satu hal adanya IKN, kemudian modal kurang, kemudian ada investasi lain, kita akan umumkan kepada dunia. Ya, kalau ada negara ini menjual aset-aset bangsa, maka nanti kita ingatkan kami rakyat Indonesia akan menuntut dan menjaga itu. Makanya Khas dan Push Channel tetap mengudara apapun yang terjadi. Jangan berbeda. Ya sebab kemarin ini sudah ada katanya beberapa gedung kantor ini dan sebagainya di daerah-daerah istimewa itu akan mau dijual sama salah satu menteri. Karena kita merasa memiliki negara ini, Prof. LSM ini juga harus peduli. Nah, untuk itulah dulu ada namanya GPJ, Gerakan Penyelamatan Jakarta. Itu pernah ikut ya. Kemudian Edi Sujana pernah ikut rapat, terutama Dr. Andes Dedi Abidin MM. Nah, ini tokoh dari Jampang, Sukabumi. Dia selalu tampil. Kita tetap semangat, Prof. Semangat itu GPJ-nya. Sedangkan GMJ-nya nanti dengan GP dan lainnya akan bertarung memenangkan Jakarta Raya dalam pilkada ini adalah pimpinan entah siapapun itu nanti yang selalu berpihak kepada ya rakyat dengan kebijakan dan dengan dana APBN pendapatan daerah yang cukup tinggi. Nah, sehingga bisa berbuat seperti kemarin ini. Ya, nah, DKI Jakarta tidak bisa diutak-atik dan dikontrol oleh pemerintahan pusat. Sebetulnya ada contoh menarik, Prof. Bagaimana perjuangan yang begitu berat ya untuk menegakkan kebenaran yang luar biasa. Contoh yang negara tetangga kita ya, Malaysia ya. Kita tahu persis ya bagaimana kekuasaan waktu itu ya. Jadi Anwar Ibrahim itu berjuang dengan segala macam cara. Beberapa kali 50 tahunan itu makanya keluar penjara. Beberapa kali masuk penjara, tapi dia pada saat orang berdemo untuk kepentingan dia turun ke lapangan. Dia turun, istrinya, anaknya turun ke lapangan untuk memberikan semangat kepada pendukungnya. Nah itu kita harapkan. Anies juga turun ke JIS, anak istrinya, ya, keluarganya, sepupunya. Saya kebetulan kenal turun. Tidak hanya itu. Salah satu tokoh Betawi, tidak usah saya sebut namanya, itu dia dekat sekali. Oh itu saya kan terakhir saja, saya turun berapa kali, tapi terakhir saya bicara terakhir karena
Ya, saya bicara sebagai angkatan Kita anak ini- buah. Nah, jadi kan begini. Kita ini harus bicara berada di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Ambil contoh Minangkabau. Bukan pedagang-pedagang Tanah Abang dan semen juga tidak kecewa, ada kecewa itu. Tetapi mereka melihat bahwa diperlukan orang seperti Anies Rasul, maka totally di Sumbar itu Anies menang. Ya, Prof tahu kan kita ini dari 2021 kita sudah mengibarkan bendera Anies Prof Presiden. Ya, Prof. Oh, Dan kan, sampai detik ini kita kan masih sebelum dia konsisten. meninggalkan itu, sebelum meninggalkan balai kota, kan kita ada rombongan 20 orang yang diterima langsung di Iya. tim suksesnya. Nah, makanya kita juga sebagai sahabat beliau, sebagai iya. pendukung, sekarang waktu yang pas kita mengingatkan bahwa perjuangan masih panjang. Demokrasi yang remuk redam ini harus direbut. Partai Demokrasi PDIP pun masih saat ini belum bisa menerima hasil pemilu ini. Jadi masih ada jalan 3. Satu, betulnya lumbuan. Iya. PDIP itu. Yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Ketua Masul Ahmad Yani, insya Allah angket akan Itu berubah. tadi katakan oleh Caimin juga bilang ini masih ada satu peluang lagi kan kita masih ada angket. Nah, kemudian yang Artinya, ketiga masih adalah suara dari UGM, UNPAD, dan berapa perguruan tinggi besar akan ada namanya parlemen jalanan. Baru. Semangat kita adalah untuk nusa, bangsa, dan negara Ya. sesuai dengan ya Sumpah Pemuda ya, satu tanah air Indonesia merupakan seperti itu negara kepulauan, hasil daripada Insinyur Haji Juanda dan Mukhtar Ismail. NKRI hasil buah pikiran daripada Muhammad Nasir. Kemudian satu bahasa, sumbangan Melayu, dan berbesar hatinya masyarakat Jawa dan Sunda menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kebinekaan dengan sekian ya nah, etnis dan sekian ribu bahasa ya, sekian kepulauan kita harus tegakkan, dan majority Islam sekarang tidak lagi menjadi terbesar di dunia, menjadi kedua terbesar, karena saat ini yang terbesar itu adalah Pakistan. Tapi kita tidak bicara agama, tegaknya kebenaran, tegaknya keadilan, tegaknya demokrasi di dunia ini. Tidak ada penjajahan di muka bumi. Apalagi penjajahan terselubung dengan adanya munafikun ya, yang sekarang ini merusak, memporak-porandakan ya demokrasi di Indonesia. Begitu, Bib? Ya, semoga apa yang kita sampaikan ya, netizen mendengar, tentu ada sependapat, ada yang tidak, dan mungkin ada yang sinis ya, atau dan juga mungkin dari ARD juga mendengar dan saudaranya. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Kembali lagi nawat itu tidak lain hanya peduli terhadap bangsa dan negara ya, Prof ya. Ya. Yang saat ini belum bisa terwujud, yang harapan kita kemarin segera terwujud, ternyata masih tertunda. Itu masih ada harapan apabila kita terus ya berusaha, berikhtiar, mengingatkan, ya kan, Prof, memotivasi sehingga jangan sampai lupa. Kan kalau sudah semua orang antipati terhadap kondisi negeri ini, maka negeri ini makin hari makin hancur. Ya, kalau antipati dan kondisi dan tidak berbuat, ditelan sama zaman, Bu. Ya. Sama juga dengan Tiongkok ditelan sama Mongol dulu, terjadilah bangsa maju. Berakhirlah daerah itu. Semangat, Prof ya. Ya, kita juga memberikan edukasi, memberikan artinya merdeka, memberikan arti para berbangsa, arti bernegara, arti berkedaulatan, artinya kerakyatan, dan artinya harga hidup bangsa. Kata kunci daripada visi-visi politik kita ini itu teman-teman Anies Baswedan segera menjadi pimpinan partai politik. Ya, Ya, Prof. yo, Sepakat ya. alhamdulillah. Baiklah, visi-visi politik kenegaraan dari PIS dan Channel dengan masalah ini kita akhiri dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
komen, share, dan tekan tombol loncengnya.